Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Ikhwanil kiram, a'azakumullah. Situasi saat ini di negara kita, khususnya Indonesia, khususnya di kota kita ini, kota Balikpapan, kondisi virus corona masih merebak di tengah-tengah kita, sehingga pemerintah menghimbau kita untuk melaksanakan Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah di rumah masing-masing. Oleh karena itu, di sini kami ingin memberikan beberapa panduan khusus secara ringkas dalam mengisi Hari Raya Idul Fitri kita di rumah masing-masing. Yang pertama, para jemaah Allah Subhanahu wa taala, apabila pemerintah telah mengumumkan 1 Syawal, maka nantinya di akhir Ramadan, saat matahari telah tenggelam di akhir Ramadan, setelah sholat maghrib, dipersilahkan bagi kita untuk bertakbir, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kita sudah mengakhiri puasa kita sebulan penuh di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Dan hendaklah kalian menyempurnakan bilangan, yaitu bilangan Ramadan, kemudian bertakbirlah, besarkanlah nama Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang telah Allah berikan petunjuk kepada kalian agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun susunan kalimat takbir, maka tidak ada riwayat khusus yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni bertakbir secara umum. Artinya kalimat takbir adalah Allahu Akbar. Maka kita perbanyak kalimat takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, bisa dipadu dengan kalimat-kalimat zikir yang lainnya seperti kalimat tahlil la ilaha illallah, atau boleh dengan kalimat-kalimat takbir yang ada asarnya dari beberapa para sahabat, baik itu dari Abdullah bin Mas'ud ataupun dari Ibnu Abbas, itu dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, atau takbir-takbir yang lainnya. Kemudian di malam Idul Fitri nantinya, jangan Anda lupakan untuk memastikan bahwa zakat fitr Anda sudah tertunaikan, sudah sampai ke tangan orang-orang miskin. Bagi Anda yang menitipkan zakat fitrnya di wakil-wakilnya atau di lembaga-lembaga zakat yang terpercaya, maka mungkin bisa Anda hubungi dengan telepon, Anda minta keterangan dari mereka apakah memang zakat itu sudah disalurkan ataukah belum. Kalau memang belum, maka Anda harus bersegera bergegas untuk menyalurkan zakat fitr Anda di malam itu, karena batasannya sampai esok hari, sampai sholat hari raya esok hari. Kemudian pada malam hari itu juga jangan Anda terlalu lama bergadang, segeralah untuk istirahat tidur agar Anda tidak tertinggal sholat subuh di pagi harinya. Kemudian jangan lewatkan pula di malam hari itu Anda untuk tetap melanjutkan qiyamul lail yang sudah kita rutinkan selama bulan Ramadan, minimalnya sholat witir. Pada esok harinya setelah Anda mengerjakan sholat subuh, maka ada beberapa hal yang perlu Anda lakukan. Di antara hal yang dianjurkan sebelum kita mengerjakan sholat hari raya di 1 Syawal nantinya, insya Allah 1 Syawal 1441 Hijriah, di antaranya adalah makan ataupun mengkonsumsi makanan di pagi hari setelah sholat subuh. Dan makanan yang paling utama Anda konsumsi pada 1 Syawal, pada hari Idul Fitri sebelum sholat, adalah kurma. Sebagaimana keterangan itu datang dari Anas bin Malik, disebutkan dalam Sahih Bukhari. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitr hatta ya'kula tamarat wa ya'kuluhunna witron. Kata Anas bin Malik adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tidaklah keluar mengerjakan sholat Idul Fitri sampai beliau mengkonsumsi kurma, beberapa butir kurma, dan beliau memakan kurma itu dengan mengganjilkannya. Maka jika Anda mampu, konsumsilah kurma di pagi hari sebelum sholat Id, ya, dengan mengganjilkannya 1, 3, 5 ataupun 7. Namun boleh Anda mengkonsumsi makanan yang lainnya. Intinya hari itu bukan lagi hari berpuasa. Dianjurkan bagi Anda makan terlebih dahulu sebelum sholat hari raya. Kemudian hendaknya Anda mandi sebagaimana mandi janabah, ightisal. Setelah Anda mandi seperti mandi janabah, setelah itu Anda menggunakan parfum di tubuh Anda atau di pakaian Anda. Gunakanlah pakaian yang terbaik yang Anda miliki, tidak harus baru, tapi pakaian yang terbaik yang kita miliki. Kemudian setelah itu menunggu waktu sholat
hari raya, kita memperbanyak takbir. Kita perbanyak takbir bersama keluarga kita. Jika kita sendirian kita bertakbir, bersama keluarga tidak harus berjamaah dikomandoi satu orang, masing-masing bertakbir. Nah, apabila waktu sholat id itu sudah masuk, kapan waktunya? Kata para ulama, ya ini ketika waktu syuruk atau waktu isyraq. Apa itu syuruk atau isyraq? Saat bulatan matahari itu muncul. Tapi jangan saat-saat itu langsung Anda sholat. Tunggulah sejenak, kurang lebih seperempat jam, 15 menit, atau boleh agak ditunda. Untuk sholat Idul Fitri, ditunda sedikit. Diakhirkan sedikit. Berbeda dengan Idul Adha, disegerakan. Ya, mungkin setelah waktu syuruk tadi, waktu terbitnya matahari, Anda bisa menunggu sampai 15 menit atau sampai setengah jam. Ini masih dibolehkan. Atau kurang lebih seperti itu. Setelah itu, hendaknya Anda memulai sholat Idul Fitri. Jika Anda sendirian di rumah, maka sholatlah sendiri. Jika Anda berjamaah di rumah bersama keluarga, ada keluarga yang lainnya, maka hendaknya berjamaah. Ini lebih afdal. Ya, ini lebih utama berjamaah. Nah, jika Anda berjamaah nantinya, ingat bahwasanya dalam sholat Idul Fitri ini tidak ada qobliyah dan tidak ada ba'diyah. Tidak ada adzan dan tidak ada iqamah. Namun, bagi Anda hendaknya menyusun barisan shaf. Bagi laki-laki dan perempuan dipisah. Untuk laki-laki, kaum laki-laki di belakang imam. Untuk kaum wanita, maka yang paling belakang atau bisa di ruangan yang lain jika ruangannya tidak mencukupi di rumah. Nah, setelah itu silahkan Anda memulai sholat Idul Fitri tersebut. Salah seorang dari kaum laki-lakinya dijadikan sebagai imam. Nah, dalam mengimami sholat Idul Fitri ini, sholat hari raya ini, maka di sana ada tata cara tersendiri, artinya di sana ada takbir-takbir tambahan. Kita akan contohkan. Ketika seorang imam memulai sholatnya dengan bertakbir, takbiratul ihram, Allahu Akbar, baik dia berjamaah ataupun sendirian, maka dengan mengeraskan bacaannya. Allahu Akbar, dia bertakbir, takbiratul ihram, kemudian setelah dia bersedekah, bacalah doa iftitah atau istiftah. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, atau doa istiftah yang lainnya. Setelah itu dia mulai mengerjakan takbir tambahan tadi, takbir zawaid tadi, yaitu dengan 7 kali di rakaat yang pertama. Allahu Akbar 1, Allahu Akbar 2, Allahu Akbar 3, Allahu Akbar 4, Allahu Akbar 5, Allahu Akbar 6, Allahu Akbar 7. Tapi ngitungnya dalam hati saja. Ya, sebanyak 7 kali. Dibolehkan pula di antara takbir-takbir tadi ada sedikit jedah waktu, sekedar Anda atau jamaah makmum bisa mengucapkan tasbih subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah ataupun kalimat yang semisalnya, ya, agar mereka bisa merasakan takbir 1 dan yang lain sampai 7 kali. Setelah takbir 7 kali, kemudian Anda membaca surat Al-Fatihah sebagaimana sholat biasanya. Anda membaca ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, membaca bismillah dan surat Al-Fatihah, alhamdulillahirabbil alamin, seterusnya sampai amin berbarengan semua. Setelah itu Anda pilih salah satu surat dalam Al-Qur'an. Disebutkan dalam beberapa hadis, ya, beliau membaca surat Qaf atau surat Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la, atau boleh surat yang lain, surat Al-Kafirun. Setelah itu kemudian Anda takbir dan ruku sebagaimana sholat biasa. Setelah ruku Anda berdiri i'tidal. Setelah i'tidal Anda takbir lagi, kemudian sujud, ya. Setelah sujud takbir lagi, duduk di antara 2 sujud, takbir lagi, kemudian sujud lagi, kemudian takbir lagi berdiri, yaitu takbir intiqal. Nah, pada rakaat yang kedua saat Anda berdiri, takbir intiqal tadi tidak dihitung dari takbir tambahan 5. Karena pada rakaat kedua ada takbir tambahan 5 kali lagi. Setelah Anda berdiri sempurna bersedekap, kemudian Anda bertakbir lagi 5 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar 2 kali, Allahu Akbar 3 kali, Allahu Akbar 4 kali, Allahu Akbar 5 kali. Setelah itu Anda membaca lagi surat Al-Fatihah seperti rakaat yang pertama, dengan membaca bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya sampai amin berbarengan dengan yang lainnya. Kemudian Anda memilih beberapa surat pilihan, bisa dengan surat Al-Qamar, ya, apabila di awal tadi surat Qaf, bisa dengan surat Al-Ghasyiyah apabila di awal tadi surat Al-A'la, bisa dengan surat yang lainnya di rakaat yang kedua, surat Al-Ikhlas. Nah, setelah Anda membaca surat pilihan tadi, sebagaimana di rakaat pertama, Anda takbir, kemudian ruku. Allahu Akbar, ruku. Setelah itu takbir lagi, kemudian sami Allahu liman hamidah, kemudian Anda i'tidal, kemudian takbir sujud.
setelah itu Anda bangkit dari sujud, duduk di antara dua sujud, kemudian takbir lagi untuk sujud, setelah itu takbir lagi duduk ya untuk tasyahud akhir. Nah, pada saat tasyahud akhir, sebagaimana biasanya Anda baca tahiyat, kemudian membaca salawat, setelah itu Anda salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, setelah itu selesailah sholat Hari Raya Idul Fitri. Dan tidak ada zikir-zikir setelah sholat Hari Raya Idul Fitri ini. Namun, bagi orang yang ataupun sebagian ulama membolehkan apabila sholat Idul Fitri secara berjamaah, walaupun itu di rumah, diperbolehkan adanya khutbah. Silahkan Anda khutbah, imamnya berdiri, kemudian dengan bisa membaca buku atau melalui HP dan yang lainnya, memberikan wejangan, dia menyebutkan hamdalah, berselawat kepada Nabi, memberikan wejangan-wejangan dan nasihat. Setelah itu dia tutup, kemudian bisa beraktivitas dengan aktivitas yang lainnya, yakni dengan bergembira. Adapun yang tidak khutbah, menguatkan pendapat bahwasanya tidak ada khutbah, setelah salam tadi, maka mereka bisa langsung mengisi kegiatan mereka dengan makan dan minum serta bergembira sebagaimana perintah Allah, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan ya Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya, maka hendaklah mereka bergembira karena itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Maka silahkan kita tetap bisa bergembira di Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1441 Hijriah. Namun ingat, kegembiraan kita harus tetap mengikuti aturan pemerintah karena kondisinya saat ini kita sedang pandemi ataupun sedang mewabah virus corona, maka kita hendaknya bergembira, makan minum bersama keluarga, bermain bersama keluarga di rumah saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita selama di bulan Ramadan. Taqabbalallahu minna wa minkum. Demikian penjelasan dari kami, semoga bermanfaat. Wallahu a'lamu bishawab. Akhiru da'wan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.